Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Assassin's Creed tahun 2023. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran profesional yang sudah terkenal di tingkat internasional, di mana dia mendapat misi untuk membunuh 6 orang yang berdomisili di negara yang berbeda-beda. Namun hal itu tidak mudah karena ternyata ke-6 orang tersebut merupakan pembunuh profesional juga. Maka sudah pasti film ini akan membakar jiwa-jiwa kebrutalan Anda yang selama ini tengah tertidur. Tidak perlu saya berkuar-kuar di awal video, langsung saja setelah intro yang satu ini. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok wanita cantik yang bernama Jonah ini. Muleknya, Jonah barusan saja pulang dari sekolah. Setibanya di rumah, sang ayah memberikan kalung milik mendiang istrinya. Mengingat Jonah sudah dewasa sehingga menurut sang ayah, Jonah pantas layak untuk memakai barang-barang milik mendiang istrinya. Tak lama dari itu, paman Jonah pun datang untuk menjemputnya pergi di sebuah acara. Yang ketika sang ayah menyuruh Jonah untuk mengenakan gaunnya, tiba-tiba Downstairs. Wear your dress. Ya, Jonah pun ikut tertembak ketika melihat sang ayah tengah dibantai, di mana Jonah langsung bergegas lari ke bawah dan sangat disayangkan, ayah Jonah pun harus mati terbunuh. Sementara Jonah harus kehilangan kesadaran akibat tembakan yang dilayangkan si pria tadi. 7 tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita. Beliau bernama Morgan. Ini orangnya seperti yang saya utarakan di awal video tadi, bahwa Morgan merupakan pembunuh profesional terkemuka terkenal di tingkat internasional. Terlihat Morgan tengah menjalankan aksinya dan targetnya adalah tertuju kepada seorang mafia yang menguasai perdagangan manusia di negara Prancis. Dia bernama Lucas. Kita sebut saja Lucas. Ini orangnya yang detik-detik Morgan tengah membidik kepala si Lucas, tiba-tiba tiba-tiba leher Morgan tertembak begitu saja. Entah siapa yang melakukannya, dan karena situasi sudah kacau balau, Morgan harus mengalami kesulitan tatkala anak buah Lucas tengah menghampirinya, hingga akhirnya Morgan harus menggunakan bom asap sebagai solusi bagi Morgan agar lebih memudahkan dirinya untuk melumpuhkan anak buah Lucas satu persatu. Setelah Morgan berhasil melumpuhkan anak buah Lucas, Morgan harus kembali menghadapi beberapa anak buah Lucas yang lainnya. Di tengah-tengah ketegangan itulah, Morgan berhasil mencekik salah satu dari mereka, dan karena tidak ada jalan keluar, terpaksa Morgan harus menjatuhkan dirinya di atas sana bersama anak buah Lucas sebagai alasnya. Ya, harapan Morgan akan berhasil dari masalah ini, namun harapan itu hanyalah sebuah ilusi tatkala si pria yang menembaknya tadi rupanya masih membututinya dengan melayangkan beberapa tembakan yang membuat mobil Morgan harus tercungkir balik. Dan yang menarik adalah si pria yang menembak Morgan ikut menembak si Lucas, hingga akhirnya si Lucas harus mati terbunuh akibat tembakan si pria tadi. Morgan kemudian menceritakan kejadian tadi, bahwa ada seorang pria yang mengacaukan aksinya, dan jika dipikir-pikir sepertinya hal tersebut sudah direncanakan dari awal, namun sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar, yakni siapa yang merencanakan hal tersebut. Di sini Caldwell menganggap cerita Morgan merupakan bagian dari deskripsi suatu pekerjaan, dan yang terpenting adalah Caldwell menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Morgan, yaitu tentang misi baru, di mana untuk lebih jelasnya Caldwell akan menjelaskannya ketika Morgan sudah tiba di negara Italia. Another thing. There's a new job came in after you left. We'll talk about it when you get back, right?
Sebelum Morgan menemui Caldwell terlebih dahulu, Morgan menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Perkenalkan, dia bernama Sophie, ini moleknya, di mana Morgan memilih untuk jalan-jalan dulu bersama kekasihnya Demi, menggugurkan kerinduannya yang sudah sekian lama tak jumpa. It's got a secret decoder ring inside. Morgan kemudian berjumpa dengan Caldwell. Di sini Morgan setelah menyadari bahwa menjadi seorang pembunuh bukanlah suatu pekerjaan yang mulia, sehingga Morgan memutuskan untuk berhenti saja dalam pekerjaan ini. Caldwell mendengar keputusan Morgan. Caldwell merasa aneh dengan sikap Morgan yang berubah 180 derajat, di mana Caldwell mengatakan bahwa ada 3 alasan yang membuatmu harus berhenti. Pertama, Anda menemukan Tuhan. Kedua, karena seorang wanita. Dan yang ketiga adalah kematian. Dari ketiga alasan itu, sangat-sangat mustahil untuk terjadi kepada seorang Morgan. God. Now, in your case, I think that's extremely unlikely. Dilihat dari penjelasan Caldwell tersebut, nampaknya dia ingin berusaha untuk mendoktrin Morgan supaya Morgan dapat membatalkan apa yang menjadi keputusannya tadi. Ditambah lagi Caldwell ketika mengatakan bahwa apabila Morgan berhasil membunuh ke-6 orang tersebut, maka Morgan akan mendapatkan 6 juta dolar, dan karena cuan merupakan salah satu metode ampuh untuk membuat hati manusia berubah dengan keputusannya, serta cuan merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga Morgan menerima atau setuju dengan misi baru tersebut. You know that? Malam pun hondo, meskipun Morgan berjiwa pembunuh, rupanya dia masih memiliki sifat bucin, tunduk, taat, patuh dengan rasa kecintaannya terhadap seorang wanita, di mana Sophie ketika menyadari hubungan mereka berdua sudah cukup lama, Sophie menginginkan Morgan datang di rumah untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, yang ketika mereka berdua tengah asik bercakap, tiba-tiba Parents are tired of only hearing stories about you. ya, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menyerang Morgan, dan seperti yang kita tahu bahwa Morgan merupakan pembunuh profesional, maka sudah pasti pria ini tidak akan mampu melawan tokoh utama kita, hingga akhirnya Morgan berhasil menikamnya yang membuat si pria ini mati terbunuh. Disusul lagi, Morgan memotret wajah si pria ini untuk dia perlihatkan kepada Caldwell. Setibanya di kediaman Caldwell, Morgan langsung memperlihatkan foto si pria tadi, dan Morgan sedikit kesal serta menyalahkan Caldwell dengan berasumsi bahwa bisa saja Caldwell yang menyuruh si pria tadi untuk membunuhnya. Di mana Caldwell melihat foto tersebut, dia rupanya mengetahui pria yang ada di foto tersebut. Dia bernama Drakes, yang merupakan tentara bayaran yang berasal dari negara Afghanistan, dan yang menarik adalah Drakes ternyata salah satu target dari ke-6 orang yang menjadi kontrak dalam misi ini, sehingga target untuk berikutnya tersisa 5 orang karena Morgan sudah berhasil membunuh Drakes. One of your contracts. Good result. Only 5 to go. Here. Morgan. Ketika Morgan membuka flashdisk yang berisikan identitas orang-orang yang nantinya akan menjadi targetnya, di sini terungkaplah fakta yang sebenarnya bahwa kelima targetnya merupakan pembunuh profesional, dan juga ternyata kelima orang itu memiliki misi yang sama, yaitu kelima pembunuh itu akan membunuh si Morgan juga. Untuk itu mari saya perkenalkan satu persatu. Pertama ada Yuko. Ciri khas dari pembunuh yang satu ini, dia menggunakan pedang mematikan untuk di setiap melumpuhkan lawan. Kedua ada Ryder. Ciri khas dari pembunuh yang kedua ini, di setiap melakukan pembunuhan dia mengambil jari-jari korban. Ketiga ada Falk. Pembunuh yang ketiga ini nama dan status tidak diketahui, namun yang pasti Falk saat ini bekerja dalam komunitas intelijen. Keempat ada Pablo Martin. Ciri khas dari pembunuh keempat ini, dia menggunakan racun di setiap melakukan pembunuhan. Dan yang kelima ada Demir. Ciri khas kelima pembunuh ini, dia bagaikan sosiopat, dan saat ini Demir dikurung di dalam penjara, lebih tepatnya di Bosnia. Crystal box in Paris. Di tempat lain kita akan melihat cecunguk Falk. Terlihat dia tengah berada di wilayah Bosnia dengan tujuan untuk mendatangi tempat di mana Demir dikurung di sana, dan ternyata kedatangan Falk di sana adalah untuk membunuh si Demir. Kemudian Falk mengambil jarinya sebagai bentuk konfirmasi.
Adegan berpindah di negara Prancis dan mari saya perkenalkan dengan inspektur kepolisian Prancis. Dia bernama Leo. Terlihat Leo tengah mengambil sebuah paket yang dimana paket tersebut berisikan jari-jari daripada korban pembunuhannya, itu jari milik Drakes yang dibunuh oleh Morgan tempo hari. Sudah bertahun-tahun kita tak melihat sosok Jonah, kini akhirnya kita bisa melihatnya juga ini moleknya, di mana kita yang menonton akan terkejut ternyata Jonah dan Inspektur Leo bekerja sama dalam penerimaan jari-jari daripada korban pembunuhan. Namun di sini terdapat kejanggalan tatkala mereka tidak mengetahui siapa yang membunuh Drakes, sehingga Inspektur Leo berasumsi bahwa yang melakukannya adalah orang-orang ahli alias tidak kaleng-kaleng. Dan untuk saat ini kita belum tahu tentang apa tujuan Jonah dan si Inspektur Leo harus terlibat dalam misi yang dilakukan oleh Morgan dan pembunuh yang lainnya. These are very skilled people. Aliases, no digital traces. Ya, dengan cerdasnya Morgan mampu membuat si inspektur tak berkutik. Lalu kemudian Morgan bertanya kepada si inspektur tentang apa tujuan kalian untuk mengambil jari-jari daripada korban pembunuhan. Si inspektur pun menjawab bahwa setiap jari yang kita terima untuk diselidiki agar kami dapat mengetahui si pelaku pembunuhan tersebut. Lantas Morgan bertanya, apa kepentinganmu untuk melakukan hal tersebut? Di sini si inspektur hanya menyuruh Morgan untuk mencari tahu sendiri terkait perkara tersebut. I believe the message in the name is perhaps for you. Setibanya di ruangan khususnya, Falk tiba-tiba saja menghubungi si Morgan dengan mengirimkan foto kematian Demir di layar komputer milik Morgan, di mana ketika Morgan berusaha melacak lokasi Falk saat ini, Morgan tidak bisa menemukan lokasinya. Ini menandakan bahwa Falk bukan seorang pembunuh yang kaleng-kaleng, di mana Falk dengan percaya dirinya mengatakan bahwa dia yakin 100% untuk bisa mengalahkan Morgan. Morgan hanya memberikan jawaban santai bahwa kita lihat siapa yang duluan untuk mati terbunuh. We'll see out of the both of us who bleeds out first. Terlepas dari itu, kedua pembunuh ini akan sadar tentang kenapa mereka disewa untuk saling membunuh, bahwa mereka yang menyewa Morgan, Falk, Yuko, Demir, Drakes, Ryder, dan Pablo Martin untuk saling membunuh. Mereka ingin memberikan pesan yang sangat berarti, yaitu supaya Morgan, Falk, dan pembunuh yang lainnya agar tahu bagaimana rasanya menjadi sasaran pembunuhan. Dan percakapan ini diakhiri dengan Falk yang memberikan lokasi keberadaan Pablo Martin kepada Morgan. Feel the consequences of what we've done. What it's like to be tough. It's Pablo Martinez's location. Bye, Morgan. Sesuai lokasi yang diberikan Falk, Morgan akhirnya meluncur di negara Spanyol yang pasti tujuannya adalah untuk membunuh Pablo Martin di sana. Setibanya di sana, Morgan langsung menyiapkan snipernya yang ketika Morgan tengah membidiknya dan akan melepaskan tembakannya, tiba-tiba ya, niat Morgan harus tertunda tatkala Pablo Martin rupanya memiliki seorang anak, di mana Morgan tidak menduga bahwa Pablo Martin memiliki seorang anak karena menurut informasi yang ia dapat, Pablo Martin berstatus lajang alias hanya seorang diri yang tidak memiliki anak istri. Mengenai perhal ini, Morgan harus bertanya langsung kepada Pablo Martin untuk memastikan apakah dia memang memiliki anak istri atau tidak. I go and say your daughter. Untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan Pablo Martin saat ini, Morgan mencoba mengajaknya untuk bercakap secara serius, di mana ternyata Pablo Martin sejauh ini belum mendapat kontrak untuk membunuh siapapun dan dia sendiri memang tidak menginginkan lagi pekerjaan kotor tersebut. Hal itu dilatar belakangi oleh kesadaran yang timbul dalam hati nuraninya yang ketika Tuhan memberikan anugerah yang sangat besar, yaitu seorang anak. Nah, dari situlah Pablo Martin hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Morgan mendengar cerita Pablo Martin membuatnya tidak tega jika dia harus membunuhnya dan hanya memberikan pesan bahwa akan ada orang yang akan mengincar kepalamu. Your past has caught up with you. I might not have received those contracts, but there's still $1 million bounty on your head. Dan betul apa yang disampaikan oleh Morgan tadi, di mana kita akan melihat Cecungu Yuko yang tengah mendatangi kediaman Pablo Martin. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Yuko datang di sana bertujuan untuk membunuh Pablo Martin, yang ketika Yuko memasuki salah satu ruangan, tiba-tiba
Ya, berkat kedatangan Morgan di sana bisa menjadi keselamatan bagi nyawa Pablo Martin. Terlepas dari itu, jika dilihat cara bertarung Yuko, sepertinya ahli juga dalam melumpuhkan lawan. Hal ini terbukti Morgan mengalami kesulitan ketika bertarung dengannya, yang ketika Yuko akan menikamnya menggunakan kapak, tiba-tiba ya, karena ketegangan sudah selesai, Morgan terpaksa harus memotong jari Pablo Martin sebagai bentuk kebaikan, mengingat Pablo Martin harus menafkahi putrinya yang masih kecil, sehingga dengan terlepasnya jarinya agar Pablo Martin terbebas dari ancaman pembunuhan, alias Pablo Martin terkonfirmasi sebagai korban pembunuhan, dan tak terkecuali Morgan mengambil juga jari Yuko sebagai bentuk konfirmasi. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Falk, di mana Falk mendatangi kediaman Caldwell dengan menyuntik Caldwell pada saat ia tertidur, di mana obat cairan yang masuk tadi jika sudah sampai 1 jam maka Caldwell akan mati terbunuh. Tujuan Falk datang di sana adalah untuk meminta Caldwell memberikan berkas milik Morgan, dan jika Caldwell menyetujuinya maka Falk akan memberikan obat penawarnya. Akan tetapi Caldwell sebelum memberikan berkasnya, Caldwell secara diam-diam mengirim berkas Falk kepada perangkat Morgan. Terlepas dari itu, Caldwell ketika menyadari umurnya sudah tua, dia menginginkan untuk membiarkan saja obat yang masuk tadi merenggut nyawanya, sehingga Falk yang keras kepala, dia langsung membuang obat penawarnya di tumpukan api, yang ketika Caldwell sudah tak menyadarkan diri, tiba-tiba keesokannya Falk dengan percaya dirinya memberitahu Morgan atas kematian Caldwell. Mengenai perihal ini, Morgan sangat-sangat geram mendengar informasi tersebut. Ditambah lagi, Falk mengancam hidup kekasihnya yakni Sophie, di mana saat ini Ryder tengah menghampiri Sophie di tempat mengajarnya. Ketika Morgan menyadari Ryder akan pergi membunuh kekasihnya, Morgan langsung menghubungi Sophie untuk membuang ponsel miliknya serta meninggalkan tempat tinggalnya. Akan tetapi semua itu sudah terlambat tatkala rupanya Ryder sudah ada di sana. Beruntung Sophie selamat dari kejaran Ryder berkat kepolisian datang dengan cepat di sana. You got good taste. Sophie! Terlepas dari itu, Sophie besok akan berangkat untuk mengunjungi ibunya di Lisbon dalam beberapa minggu ini. Morgan mendengar perkataan Sophie menyarankan untuk berangkat malam ini, mengingat situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Keesokannya, Morgan langsung bergegas menuju ke kediaman Ryder. Setibanya di dalam, dia menemukan beberapa pedang dan banyak sekali jari-jari korban yang diawetkan di dalam kaca. Sementara Falk bersama anggota kepolisian tengah siap siaga untuk datang di kediaman Ryder dengan tujuan untuk membunuh Morgan dan Ryder di sana. Shoot to kill. Let's go! Tak lama dari itu terlihat Ryder sudah tiba di ruangannya, yang ketika Ryder tengah mengambil minuman vodkanya, tiba-tiba Morgan muncul dan menembaknya yang berpeluru suntikan berisikan obat cairan, di mana obat tersebut secara perlahan akan menghilangkan nyawanya. Sebelum Morgan menghabisinya, terlebih dahulu Morgan bertanya apakah jari-jari yang ada di dalam kaca ada jari milik Yakov Elliot. Di sini Ryder rupanya tidak mengenal nama orang itu, melainkan Falk lah yang mengetahui nama tersebut. Karena pertanyaannya sudah terjawab, Morgan langsung menembaknya hingga mati saat itu juga. Tak berselang lama, Falk bersama anggota kepolisian pun datang, di mana Morgan langsung bergegas mengambil satu jerigen bensin untuk kemudian ditaburkan dengan tujuan untuk menghalangi anggota kepolisian. Dan karena tidak ada lagi jalan keluar, terpaksa Morgan harus memasang bom waktu. Lalu Morgan menjatuhkan diri dari ketinggian sampai akhirnya terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegangkan.
Ya, di pertengahan jembatan Morgan harus berhenti tatkala anggota kepolisian menghalangi jalannya, dan karena Morgan merupakan seorang pria yang tidak mudah putus asa, Morgan menempelkan sebuah bom di tabung gas. Lalu Morgan kembali menjatuhkan dirinya untuk kedua kalinya dengan meledakkan tabung gas tadi. Si inspektur menganggap jatuhnya Morgan tadi sudah mati terbunuh, dan ternyata tanpa disadari, rupanya Morgan masih sehat walafiat, di mana Morgan langsung memberitahu si inspektur bahwa Falk merupakan seorang pembunuh dan Falk selama ini telah memperalat Anda untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nampaknya si inspektur percaya dengan apa yang dikatakan Morgan. Hal ini ditandai si inspektur akan membawanya untuk berjumpa dengan Falk di sana. Waiting for your body. Ketika Falk sudah tiba di kamar mayat, Morgan tanpa berpikir lama langsung memunculkan batang hidungnya, dan tak berselang lama terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Terlihat Falk cukup ahli dalam pertarungan, akan tetapi Morgan berhasil melumpuhkannya dengan menempelkan alat pendetak jantung, yang ketika Morgan akan menembaknya, tiba-tiba anggota kepolisian datang di sana. Beruntung Morgan segera bersembunyi dari pihak kepolisian. Pada malam hari, Morgan secara diam-diam mendatangi ruangan Jonah di sana, di mana Morgan membeberkan bahwa orang yang kamu yakini sebagai penyidik utama dalam kematian ayahmu, dia merupakan seorang pembunuh yang bernama Falk, dan Falk sendiri telah membuat permainan dengan memanipulasi dirinya bahwa seolah-olah Falk merupakan seorang agen yang bekerja sama dengan kepolisian, padahal Falk seorang pembunuh serta dialah yang membunuh ayahmu Jonah. You handed those files over to Falk. That's the woman that killed your father. Mendengar penjelasan Morgan membuat Jonah teringat pada saat dia melihat ayahnya dibantai, di mana Jonah bertanya, tapi waktu itu jari ayahku terpotong, bukankah itu merupakan ulah dari Ryder, yang dimana Ryder setiap melakukan pembunuhan pasti akan mengambil jarinya? Ya betul, kata Morgan, akan tetapi perlu Anda ketahui Jonah, bahwa yang membunuh ayahmu adalah Falk, di mana Falk sengaja ketika membunuh ayahmu, dia menggunakan metode yang sering digunakan oleh Ryder dengan tujuan untuk menyesatkan para penyelidik, termasuk Inspektur Leo tertipu dengan permainan Falk. Father's finger was cut off. Falk mirrors methods of other assassins, mimicking Ryder to throw off the investigators. Fed him the exact lies to tell us. Ketika Morgan mendapat informasi dari layar komputernya yang berisikan tentang kematian Falk yang diakibatkan serangan jantung, saat itu juga Morgan langsung menghubungi pujaan hatinya untuk kembali ke rumah, karena mungkin kalori yang sudah sekian lama tidak tertumpahkan lagi, agar kalori yang menumpuk tidak membeku begitu saja. Keesokannya Morgan berharap hari ini akan pergi berjumpa dengan kekasihnya, akan tetapi dia akan terkejut tatkala dia mendapat panggilan masuk dari Falk, dan ternyata Falk masih hidup, di mana yang akan membuat Morgan sangat-sangat terkejut adalah pacarnya Sophie kini tengah terikat, hingga akhirnya Morgan langsung bergegas menuju di apartemennya sembari menghubungi si inspektur untuk meminta pertolongan. She has Sophie. I need you now. I'm sending you an address. Be there. Sesampainya di sana, tanpa sengaja Morgan menyentuh tali bom yang sudah disiapkan oleh Falk yang biadab ini. Apabila Morgan mengangkat kakinya, maka bom tersebut akan meledak, dan jikalau Morgan tidak menginginkan bomnya meledak, maka dia harus berdiri di tempat selama 3 menit. Sementara Sophie jika harus menunggu waktu bom selesai, maka Sophie akan tenggelam, sehingga dengan hal ini tentu membuat Morgan semakin panik dibuatnya. Tak berselang lama si inspektur pun datang, akan tetapi kehadiran di sana diketahui oleh si Falk biadab ini, sehingga ya, si inspektur harus tertembak karena terlalu lama mengambil sebuah tindakan. Setelah Falk menembak si inspektur, dia pun akhirnya meninggalkan mereka bertiga di sana. Dan karena Morgan tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu bom yang masih lama selesai, sehingga Morgan meminta pertolongan si inspektur untuk menyelamatkan Sophie yang sudah tenggelam cukup lama. Leon, help us. Please. Okay.
Stay with me. Ya, berkat pertolongan si inspektur, akhirnya Sophie bisa terselamatkan juga. Dan karena Falk masih hidup dan pasti belum jauh meninggalkan tempat ini, Morgan bergegas untuk mengejarnya dengan tujuan untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Tak jauh dari sekitar apartemen, Morgan akhirnya dapat melihatnya dengan menyebut namanya, yang ketika Falk menengok ke belakang tiba-tiba... Ya, kini akhirnya dengan kematian Falk akan membuat kehidupan Morgan dan Sophie menjadi tentram, aman, damai, sejahtera dari hal-hal yang berbau pembunuhan. Dan film ini diakhiri dengan memperlihatkan kedua kekasih yang nampak bahagia, yaitu Morgan dan Sophie.